wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Alex Fernando Pakpahan, Anugrah Ali Firdausyah, Elvi Sri Osin Sinambela, Emininta Vivayosa Tarigan, Fakir Rafsyah Firdausyah Ramadan, izin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Studi Kasus Menggunakan Rasio Keuangan pada Studi Kelayakan Bisnis. Next, Ki. Pengaruh aspek keuangan dalam menilai kelayakan bisnis. Target analisa aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis terdapat dua sisi. Yang pertama yaitu profit atau keuntungan, yang kedua continuity atau berkelanjutan. Dapat kita ketahui bahwa suatu bisnis tidak ada profit atau keuntungan, maka artinya studi kelayakan bisnis itu tidak layak dan tidak layak untuk dijalankan. Dan juga jika profit bisnis jangka pendek, maka ini juga dianggap tidak baik. Dan jika profit bersifat jangka pendek, maka ini dapat dianggap tidak baik karena profit yang baik itu tetaplah yang bersifat berkesinambungan. Next, Ki. Berikut adalah beberapa rasio bisnis. Yang pertama yaitu current ratio, yang diartikan yaitu sebuah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hutang ketika jatuh tempo. Rumus yang digunakan yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Yang ketiga rasio kas sama dengan kas dikurang setara kas dibagi hutang lancar. Next, Ki. Yang kedua yaitu quick ratio atau acid test ratio. Yang dapat kita ketahui yaitu ukuran solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak liquid dan menjadi sumber kerugian. Rumusnya yang digunakan yaitu aset lancar dikurang persediaan dan dibagi hutang lancar. Next, Ki. Yang ketiga yaitu net working capital ratio atau rasio modal kerja bersih, yaitu di mana modal kerja merupakan ukuran dari likuiditas perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu total hutang dibagi total aset. Selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Anugrah. Baik, di mana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total hutang dibagi dengan total aset. Selanjutnya total aset turnover adalah rasio ini melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif. Rumusnya lalu dibagi total aset. Next. Margin laba kotor yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk menurunkan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan. Rumus sales cost of goods dibagi dengan sales penjualan. Dan ini akan dilanjutkan oleh Elvi. Selanjutnya, untuk studi kasusnya, pada perusahaan Johnson Company in Branch Office Jakarta atau ASEAN, Statement of Financial Position in thousand of dollar, Desember 31, 2018 dan 2019. Selanjutnya, Ki. Pada perusahaan Company in Branch Office Jakarta atau ASEAN Statement of Financial Position in thousand of dollar, Desember 31, 2018 dan 2019. Description-nya itu ada aset. Yang pertama itu current assets, itu cash and temporary investment.
Yang kedua account receivable atau net, terus inventories, baru total current assetnya. Dan untuk cash and temporary investment pada tahun 2018 ada $380, 2019 ada $400. Dan untuk account receivable atau net itu 2018 1.500 dan untuk 2019 itu 1.700. Untuk inventories 2018 itu ada 2.120 dan 2019 itu 2.200. Seluruh total current assetnya itu pada tahun 2018 ada $4.000 dan untuk pada tahun 2019 ada $4.300. Lanjut, Ki. Selanjutnya, yang kedua itu ada long term asset. Terdiri dari land, building and equipment atau net, terus total long term asset dan total asset. Dan untuk building and equipment atau net itu 2018 atau land itu terdiri dari $500. Dan untuk 2019 ada $500. Building and equipment atau net itu pada tahun 2018 ada 4.000 dan untuk 2019 ada 4.700. Dan seluruh total long term asetnya itu 4.500 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 5.200. Total asetnya $8.500 dan 2019 $9.500. Lanjut, Ki. Selanjutnya untuk liabilitas and stockholders equity-nya itu liabilitas itu terdiri dari current liabilitas, terus account payable, terus current portion of long-term debit, dan total current liabilitasnya, dan long-term debitnya, dan terakhir total liabilitasnya. Untuk account payable-nya pada tahun 2018 terdiri senilai $700 dan pada tahun 2019 $1.400. Dan untuk current portion of long-term debit-nya pada tahun 2018 500 dan pada tahun 2019 1.000. Untuk total current liabilitasnya itu pada tahun 2018 1.200 dan pada tahun 2019 2.400. Dan long term debitnya pada tahun 2018 4.000 dan pada tahun 2019 3.000. Total liabilitasnya itu seluruhnya ada $5.200 dan pada tahun 2019 $5.400. Lanjut, Ki. Dan yang terakhir ada stockholders equity terdiri dari common stock, baru retained earnings, dan total stockholders equity, dan total liabilitas and stockholders equity. Dan untuk common stock itu pada tahun 2018 ada $3.000 dan pada tahun 2019 ada $3.000. Dan untuk retained earnings-nya itu pada tahun 2018 ada 300 dan pada tahun 2019 1.100. Total stockholders equity-nya pada tahun 2018 ada $3.300 dan pada tahun 2019 ada 4.100. Total liabilitas dan stockholders equity seluruhnya pada tahun 2018 senilai $8.500 dan pada tahun 2019 ada $9.500. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Alex Fernando Pakpahan. Baik, untuk studi kasus DPT Johnson Company in Branch of Jakarta, dengan menggunakan resiko keuangan, mereka memilih 5 jenis dari hasil keuangan. Yang pertama, current asset atau current liabilities,
yang kedua quick ratio, dan yang ketiga net working capital ratio. Selanjutnya yang pertama current asset atau current liability untuk tahun 2018 sebanyak $4.000 dibagi dengan $1.200 dihasilkan 3,333 atau 333,33%. Maka perbandingan di tahun 2018 sebesar 3:1. Untuk tahun 2019 sebanyak $4.300 dibagi dengan $2.400 dihasilkan 1,7716 atau 179,16%. Maka perbandingan tahun 2019 sebanyak 2:1,5 atau pada perhitungan masih memiliki $1.900 Yang kedua, quick ratio. Pada tahun 2018 sebanyak $4.000 dikurang dengan 2.120 dibagi dengan $1.200 dihasilkan 1,566 atau 156,66. Untuk tahun 2019 sebanyak 4.300 dibagi dengan 2.220 dikurang dengan 2.220 dan dibagi dengan $2.400 dihasilkan 0,875 atau 87,5%. Untuk yang ketiga, net working capital ratio. Untuk tahun 2018 sebanyak $4.000 dibagi dengan $1.200 dikurang dengan $1.200 dihasilkan $2.800. Untuk tahun 2019 sebanyak $4.300 dikurang dengan $2.400 dihasilkan sebanyak $1.900. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fakih. Ya, untuk nomor 4 yaitu debt to total asset untuk tahun 2018 adalah $5.200 dibagi $8.500 sama dengan 0,6118 sama dengan 61,18%. Untuk tahun 2019 yaitu $5.400 dibagi $9.500 sama dengan 0,5684 sama dengan 56,84%. 5. Debt to equity ratio untuk tahun 2018 adalah $5.200 per $3.300 sama dengan 1,575. Untuk tahun 2019 adalah $5.400 per $4.100 sama dengan 1,317. Melewati batas 1,00 dan masih diberikan toleransi segera memperbaiki kinerja perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.